yang kemarin tentang file operation saat ini, dan nanti ada beberapa libraries yang akan kita coba ya. Izin share screen dulu. Yang kemarin, nah kita lanjutkan yang kemarin ya. Oke, lanjutkan yang kemarin. Jadi kita hari ini kita akan mengolah file yang pertama adalah JSON, lalu yang kedua adalah file CSV. Kemudian nanti dilanjutkan dengan library, 3 library yang akan kita pakai, yaitu Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Nah, itu untuk basic data science. Nanti library itu yang akan kita pakai ya. Jadi hari ini kita akan langsung aja ke sebelumnya, karena saya tidak menyiapkan ya, jadi biar ngerti dari nol, tidak menyiapkan file JSON-nya. Jadi kita download dulu ya, bebas. Ketik aja di Google sample.json download. Coba sample.json download. Karena saya nggak menyiapkan, jadi kita harus download dulu. Download. Kita masuk ke Google dulu aja. Kita cari sampel bebas. Cari sampel data JSON yang teman-teman inginkan, bebas. Jadi silahkan di-download aja, bebas. Nanti tinggal kita olah. Coba ya. Ini ada. Kita download dulu. Jadi prosesnya mulai dari awal, kita download filenya. Ini ibarat kita download dari database lah. Begitu ceritanya, skenario-nya begitu. Kita download dari database, kemudian kita download bebas. Coba yang ini aja, sampel 2. Sampel 2, coba kita download ya. Coba kita download dan download. Wah, ini. Jadi ini file JSON-nya. Kalau dibuka biasanya saya kan pakai Visual Studio Code. Kalau dibuka di Visual Studio Code, datanya akan seperti ini. Bentar. Saya share screen dulu yang Visual Studio Code, stop share. Visual Studio Code-nya saya buka dulu. Nah, tadi file yang saya download itu isinya seperti ini. Nah, file yang saya download tadi isinya seperti ini. First name Joe Jackson, gendernya male, usianya ini. Jadi file JSON-nya strukturnya seperti ini. Oke, saya close saja dulu untuk Visual Studio Code-nya. Oke, kemudian kita balik lagi ke sini. Oke, setelah kita dapat filenya, setelah kita dapat file JSON-nya, kita lanjut. Oke, setelah kita dapat file JSON, udah kelihatan ya. Oke, kita akan coba bukanya. Kita kasih teks dulu seperti biasa. Ini adalah membaca file JSON.
ya, membaca file JSON. Nah, begini. Oke, kita akan coba membuka dan membaca ya. Oke, saya besarkan dikit lagi. Oke, biar kelihatan. Oke, yang pertama tentu aja kita harus import dulu filenya. Library dari import, function JSON-nya kita panggil. Jadi di Python itu sudah tersedia, tinggal panggil aja. Kemudian ini adalah perintah. Ini adalah teknik membuka file dengan efisien dan efektif dan sekaligus aman ya. Caranya, ini kita kasih membuka dan membaca file JSON. Oke. Ya, yang pertama harus kita lakukan adalah pakai statement with. Nah, keunggulannya apa sambil saya jelaskan ya. With itu saat kita membuka file itu hanya dibuka satu kali, langsung ditutup. Dibuka, dibaca, ditutup. Jadi dia akan efektif dan aman ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu dibuka terus. Kalau yang sekarang kita hanya membuka satu kali langsung kita tutup. Akhirnya apa? Yang terjadi kalau kita pakai offline, versi offline pakai Visual Studio Code atau pakai PyCharm itu akan menghemat RAM. Ya, menghemat RAM karena belajar AI itu sama dengan manajemen hardware yang kita punya. Jadi AI itu semakin canggih butuh requirement hardware yang semakin tinggi. Ya, tidak bisa kita hanya menggunakan requirement yang pas-pasan ya. Tadi apa? Kita upload dulu ya filenya. Sorry, kita upload dulu filenya. Oke, kita upload dulu di download. Nah, file sampel 2-nya tadi kita upload. Ini nama filenya adalah sampel.2.json. Oke, sampel 2 gini. Oke, nama filenya adalah sampel2.json. Oke. Kemudian bagaimana cara membacanya? Dia menggunakan perintah read. Read-nya adalah R. Oke. Ada perintah as file. Oke. Nah, di sini harus ada variabel atau ada objek yang digunakan sebagai wadah pembacaannya. Maka coba pakai yang namanya data. Kita JSON, kita kasih perintah load ya. Di sini ada perintah load. Kemudian kita kasih perintah file. Oke. Kemudian kita tampilkan isi data. Oke, kita print dulu data. Oke, kita coba ya. Run. Nah, bisa dibaca. First name-nya adalah Joe, last name-nya adalah Jackson, gender-nya adalah male, usianya 28, alamatnya ini. Jadi file JSON tadi itu sudah bisa dibaca menggunakan ini. Ya. Nah, ini cara membaca file JSON-nya. Kemudian penjelasannya satu-satu ya. Jadi untuk with open, nah ini ya, as file, pernyataan with ini digunakan untuk membaca file dengan cara yang aman. Nah, metode with ini memastikan filenya itu akan ditutup secara otomatis ya setelah with ini dieksekusi. Selesai blok with ini dieksekusi, file itu akan menutup otomatis ya.
R ini maksudnya adalah read mode. Ini perintahnya memang seperti itu, read mode. Ini print seperti biasa, data selesai, ya. Oke, setelah itu apakah kita bisa bikin file JSON sendiri menggunakan kode program Python? Bisa, kita coba ya. Kita coba menulis file JSON. Oke. Ini kita coba menulis file JSON, kode. Oke. Kita akan coba tetap, jadi kita pakai library-nya JSON, ya. Kemudian kita coba tulis. Kita kasih nama aja, data JSON yang akan ditulis. Oke. Ini kasih nama apa ya? Orang gitu aja, orang. Ini aja. Orang. Kita pakai nama orang karena ini tadi dapatnya adalah nama orang. Maka kita pakai orang aja ya. Kita coba pakai orang. Oke. Biar enak dibaca gini. Biar enak dibaca. Oke, gini aja. Oke. Nama pakai bahasa Indonesia aja ya. Titik 2 dikasih nama misal Jo lagi. Jo. Terus kita kasih koma di sini. Kemudian umur. Simple aja, umur berapa? 28. Koma. Kemudian setelah umur apa ya? Tinggal di mana ini? Tinggal San Diego. Oke. Kota San Diego. Segini aja, yang sederhana aja. Oke, kita tulis ya. Dalam format JSON. Oke. Atau caranya begini. Oke. Fungsi with open. Kemudian coba kasih nama orang JSON. Oke, koma, karena tadi read pakai R, maka write dia pakai W. Ya. Supaya sama strukturnya seperti yang tadi, sama. Kemudian untuk menulisnya dia pakai JSON .dam, kemudian orang, ya. Orangnya gede. Oke. File. Nanti penjelasan programnya setelah kita running dulu. Kita coba apakah bisa. Semoga bisa. Kita coba running dulu. Oke. Bisa. Dia jadi orang.json. Oke, kita coba download dulu yang di sini. Kita coba download dulu ya. Yang di sini kita download dulu.
Nah, oke, kita download. Coba kita buka ya. Coba kita buka ini orang.json ini, kita buka di Visual Studio Code. Nah, bisa saya stop share dulu ya. Coba saya stop share dulu. Kemudian saya share screen lagi Visual Studio Code. Oke, nah ini dia tertulis. Format JSON-nya seperti ini. Dia tertulis, saya perkecil. Nah, ini kelihatan. Ini yang tadi, ini yang baru kita bikin. Nah, begitu sederhana untuk membaca dan menulis JSON. Tentu ini adalah dasar untuk nanti kita olah datanya. Kalau datanya sudah ribuan itu beda lagi nanti sistem-sistemnya. Tapi ini basic cara buka dan tutup dulu. Oke, saya stop share dulu. Saya share screen lagi. Coba punya teman-teman sudah muncul atau belum untuk yang ini? Untuk yang generate file.json-nya. Silahkan. Coba dulu. Oke. Ya sudah. Kita bahas ini ya. Jadi untuk yang ini maksudnya apa sih? Seperti tadi with ini, dia akan membuka dan kemudian menutup setelah proses dari ini selesai ya. Kemudian ini adalah format yang kita inginkan, .json ya, write. Nah, ini menggunakan file. Nah, json.dump ya, itu digunakan untuk menulis data ke file JSON. Memang perintahnya seperti ini. Nah, ini orang ini adalah objek dari ini, dari format yang sudah kita buat. Ya, kemudian file ini digunakan untuk yang dalam artian file ini akan berhubungan dengan ini. Jadi file ini dari data ini nanti bisa dibuka menggunakan asfile ini. Indent ini maksudnya indent sama dengan 4 ini adalah ini parameter opsional ya untuk menentukan format JSON yang dihasilkan. Jadi sehingga nanti lebih mudah dibaca manusia. Maksudnya setiap identitas akan menggunakan 4 spasi. Jadi nanti lebih mudah dibaca. 4 spasi itu seperti apa? Kalau banyak nanti kelihatan. Nah, itu untuk JSON. Sekarang kita akan coba membaca file CSV. Membaca file CSV. Kita akan coba membaca file CSV. Download dulu ya, seperti biasa kita download dulu file CSV sampel. Nah, ini kita Google dulu aja. Google. File CSV sampel. Oke, bebas. Yang mudah-mudah aja. Nah, ini CSV file sambil muter-muter, ditunggu. Oke. Ini 6 field. Start. Coba ini aja. Air travel. Oke, air travel.csv. Oke, kita coba upload.
Ini bisa dipilih bebas. Kalau punya sudah menyiapkan file CSV banyak bebas. Saya download. Ya. Jadi kita upload seperti biasa dulu. Ini AirDrive. Kita upload. Oh, namanya airtravel.csv. Oke. Sama mirip dengan JSON, dia sudah menyediakan untuk format CSV tinggal ini. Ya. Kemudian ini kita kasih keterangan aja, membuka dan membaca file CSV. Oke. Kita pakai tetap statement with open, tetap. Kemudian strukturnya sama dengan JSON. Apa tadi? Air travel, benar ya, air travel .csv. Nah, oke. Kemudian perintahnya tetap pakai read. Kita kasih perintah aspire. Oke. Kemudian kita bikin variabelnya dulu, dibaca. Ya. Reader gitu aja. Karena biar mudah pakai CSV reader. Nah, ini. Oke. Kemudian kita panggil filenya dari sini yang sudah di-read, dimasukkan ke dalam filenya kita panggil. Kemudian karena dia banyak filenya, tidak bisa satu kali dibaca karena kolomnya banyak, maka dia perlu yang namanya for. Row dibaca, readernya dibaca, kasih titik 2. Oke. Kemudian kita print variabel row. Coba hasilnya seperti apa. Kita belum tahu loh ya isinya CSV tadi seperti apa. Oh, ternyata ini. Nah, akhirnya dia bisa dibaca. Sebenarnya isinya seperti apa sih di dalamnya? Kita buka aja. Coba pakai Excel. Oh, seperti ini. Saya stop share, saya share Excel-nya. Ternyata air travel itu isinya seperti ini. Nah, isinya seperti ini ternyata. Oke, sama ya dengan yang terlihat tadi. Ini entah apa namanya juga sampel. Kita download, yang penting kita bisa dapat datanya. Oke. Saya stop share dulu. Saya close. Saya kembali lagi ke sini. Oke. Silahkan dicoba dulu. Untuk membaca file CSV-nya silahkan dicoba dulu. Bebas mau upload file CSV yang mana bebas. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan visualisasi data dulu. Dan lagi lebih seru. Bikin grafik-grafik, kita kan ini tujuannya ke data science. Nanti sambil kita bagaimana membaca insight data itu seperti apa. Ya, seperti tadi kenapa harus for? Karena dia membacanya per baris. Ya. Diulangi sampai selesai. Diulangi terus-menerus sampai selesai. Jadi maka for ini diperlukan untuk melakukan read file secara terus-menerus karena
file CSV itu dibaca per baris. Ini dibaca, ini dibaca, ini dibaca, ini dibaca. Maka perlu yang namanya perulangan for. Akhirnya ini adalah dibaca berulang-ulang selama masih memenuhi dari statement yang diberikan oleh for, maka dia akan membaca terus. Nah ini contohnya setelah Desember habis, setelah ini kolom kosong, maka dia berhenti. Ya, kenapa pakai for itu alasannya. Silahkan dicoba dulu. Oke, saya yakin sudah bisa. Sekarang kita akan coba menulis data CSV sendiri. Setelah membaca, kita bikin sendiri data CSV ya. Begini cara menulisnya. Menulis data, menulis atau membuat file CSV. Ini. Oke. Kita masuk ke yang namanya kode. Oke, tetap kita import dulu CSV. Oke. Kemudian kita kasih satu orang lagi aja ya. Kadung orang lah tadi yang didownload. Enak orang. Manusia harus ditulis biar nggak sama. Nah, file CSV itu tandanya pakai ini kurung apa ini? Kurung siku. Kalau yang JSON tadi pakai kurung kurawal, maka ciri khas dari CSV itu pakai kurung siku ya. Oke, kita kasih kurung siku dulu. Sorry. Dari nak dibaca gini aja. Tuh. Oke. Di dalamnya kita kasih kurung siku lagi. Kita kasih jadi per baris ya, kayak Excel gitu loh, per baris. Atas kita kasih nama, kayak yang JSON tadi, ada umur, kemudian kota. Kita samakan aja dengan yang tadi. Nah, saya suka gini, jadi mendadak gini itu bikin otak enak. Download file JSON-nya mendadak, download file CSV-nya mendadak. Jadi idenya muncul sendiri nanti mau ngolah seperti apa. Nama pertama apa ya, kayak di sini misal di sini ada Mas Randy. Oke, Randy. Coba kita kasih Randy, umur misal sorry. Umur misal 21 tahun, misal. Kemudian kotanya Blitar. Oke, satu lagi biar kelihatan. Misal apa ya? Cewek. Ratna gitu aja misal. Usia misal 18. Kemudian kota misal Surabaya. Nah, ini file misal mau barisnya panjang gitu ya, tinggal menulis panjang aja di sini. Ya, ini baris, ini kolom. Oke. Sekarang kita coba. Kita buat filenya. File CSV. Oke. Tetap pakai statement with,
depan kita kasih nama manusia.csv. Oh sorry, belum ada nota ini dulu. Perintahnya tetap pakai write file w ya. Kemudian ini kasih new line agar nanti setiap selesai ini dia ke bawahnya new line, baris yang baru. Oke. Kemudian kita kasih perintah aspire. Oke, kemudian ini harusnya dua. Oke, tulis CSV writer, kita panggil filenya, kemudian tulis dot. Nah ini ada write rows. Kalau row itu cuma satu baris, kalau rows itu banyak baris ya. Manusia ini tadi dipanggil. Oke, coba ya, semoga bisa run. Sorry, nama umur. Oh, ini keliru, ini belum kasih koma. Coba lagi, bisa. Ditunggu, belum keluar filenya, ditunggu. Lama sekali, nggak keluar. Coba saya refresh. Kalau di refresh ini hilang semua. Dan coba saya run lagi. Oh, ini manusia. Nah, ini bisa keluar. Apakah hasilnya seperti ini? Kita coba download. Ini manusia, coba kita buka. Nah, benar. Hasilnya seperti ini. Excel. Nah, ini yang muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini hasilnya. Ada nama, umur, kota, Randy. Jadi begitulah cara bikin file CSV di paket. Nanti kegunaannya akan banyak. Sekarang kita main ke library. Sebentar, saya tak masuk ke tadi. Oke, saya close dulu. File-filenya saya close dulu biar enak. Oke, close dulu. Oke, sekarang kita akan coba melakukan yang namanya analisis data. Ya, kita kasih nama Python libraries populer. Nah, untuk yang populer itu adalah Python library seperti ini. Oke, kasih teks lagi. Yang pertama adalah kita pakai library yang namanya pandas. Fungsinya untuk apa? Kita coba dulu ya. Kita siapkan kecil dulu. Oke, agar bisa banyak kode.
untuk Pandas itu library-nya perlu tetap diimport. Pandas. Nah, ini Pandas ASPD. Klik, nah gitu aja. Nah, kita akan membuat data yang namanya series, ya. Seperti apa tipe data yang namanya jenis data ya, bukan tipe data. Jenis data yang dimaksud series itu seperti apa? Kita coba dulu membuat series. Ya, membuat series. Oke. Kita kasih nama data series. Kemudian, nah, ini kita panggil series. Nah, klik, kasih dalam kurung, kasih. Nah, seperti ini. Kita coba pakai angka pertama adalah 1, 2, 3, 4, itu aja 5. Kurang kelihatan. Ini aja 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Kemudian kita print. Ya, kita print series ini. Kasih titik 2. Kemudian print data series. Oke. Data series. Nah, data series. Kita print data series ini, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, data type. Nah, berarti tipe data dari angka ini adalah integer 64 bit. Ya, integer 64 bit. Jadi 64 bit itu bisa banyak. Nah, dia akan membuat series ini dari data ke 0, indeks ke 0, indeks ke 1. Nah, ini untuk apa nanti? Nah, nanti pas visualisasi data kita akan kelihatan. Oke. Dari Pandas ini bisa juga digunakan untuk bikin data frame. Istilah-istilahnya data series, data frame itu agak asing ya. Nanti sambil di browsing seperti apa. Kalau nutut saya jelaskan. Tapi kalau nanti pas coding nggak nutut, nanti bisa dicari sendiri definisinya. Kita coba membuat data frame, kerangka data, maksudnya begitu. Kita kasih nama data aja. Oke. Kita kasih kurung kurawal. Kalau data frame itu formatnya adalah kurung kurawal. Ciri khasnya seperti itu. Ya, ciri khasnya data frame adalah kurung kurawal. Kita kasih nama. Nah, data frame maksudnya adalah data-data yang seperti ini. Dia bikin baris dan kolom mirip Excel. Data frame itu mirip Excel. Jadi coba tetap, jadi ciri khasnya dia pakai seperti ini, pakai misal nama-nama yang ada di sini aja ya, saya tulis ya. Kemudian Jawa lagi, Inggris, kemudian sorry, ini harus dikasih ini. Kemudian setelah itu restu. Jadi, oke, 4 aja lah. Oke, 4 aja. Nah, ini tetap harus dikasih koma. Tadi error di atas kalau dikasih koma. Kemudian kita kasih usia.
So, karena kita tadi download file JSON-nya kadung gitu ya, agar mudah nggak ganti-ganti, kita pakai nama, usia, kota gitu aja. Tetap. Oke. Ini hanya pemisalan aja. Kita kasih lagi kota ya. Kota. Oke. Nah, Bandung. Di otak saya yang muncul sekarang adalah Cirebon, karena baru lihat kasus Wina. Kemudian di otak saya ada lagi Pati, ya, karena kasus pembakaran. Nah, ini terakhir di Taraja. Oke. Coba. Nah, sekarang setelah itu kita bikin data frame-nya. Ya. Variabel untuk wadahnya kita buat data underscore frame. Gini aja. Data frame. Nah, ini data frame. Data. Kita print. Ada kolom gini. Mana tadi? Untuk enter ya. Data print titik 2 ini aja, lalu print data underscore frame. Oke, yang ini kita bikin. Nah dari sini akan muncul seperti ini. Dari data frame mirip dengan Excel, ada nama, usia, kota, baris, kolom. Dipahami dulu aja, dicoba-coba dulu. Nanti untuk fungsinya seperti apa nanti kelihatan pas kita pakai NumPy atau Matplotlib. Ya, tipe-tipe data yang akan kita olah kan nanti ya seperti ini. Ada yang modelnya series, ada yang modelnya kolom baris, dan lain sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan coba mengakses kolomnya satu-satu. Dari data frame ini kita akan mengakses kolomnya. Oke, kita coba ya akses kolom. Kita coba akses kolom. Berarti ngakses ini nama-nama saja. Yang kita akses adalah nama-nama ini. Oke, kita akan coba kita gini aja. Ini kita copy. Oke. Kita kasih ini apa ya, kolom nama. Ini aja. Oke. Kolom nama. Caranya adalah kita akses kolomnya, kita klik ini aja, data frame nama, kita panggil. Nah, kita kasih kurung siku. Nah, di sini akan akses kolom yang mana, bisa nama. Misal begini. Maka yang terakses adalah nama. Ya. Misal di sini kita ngakses lagi. Misal kota. Ya, yang muncul adalah kota. Ya. Oke. Langsung aja. Jadi cara mengakses kolomnya adalah kita gunakan ini. Karakter-karakter yang ada di depan yang mewadahi setiap series ya, setiap seriesnya.
Oke, kemudian kita coba untuk mengakses baris. Nah, sekarang yang diakses adalah barisnya. Cara akses baris, coba akses. Karena kadang saat kita menjadi data scientist, kita hanya butuh satu baris, butuh satu kolom aja. Mengakses baris. Jadi kita hanya akses barisnya aja. Sorry. Di sini aja. Ntar kita copy ya. Fungsinya apa untuk akses baris? Fungsinya adalah data frame. Karena yang kita mau akses baris ke, misal baris ke 1. Oke, berarti indeks ke 1 ya. Dia ada fungsi yang namanya ilog. Nah, ilog ini klik bisa mengakses ke 1 misal. Oke, kita akses baris ke 1. Kita akses. Nah, maka yang akan akses adalah baris ke 1. Mulai dari Ingrid, ya, ini usia berapa, kemudian Cirebon, dan lain sebagainya. Ya, di kolom ini apa ya? Nah, dikasih ini aja. Garis akses baris dengan ilog. Akses barisnya seperti ini. Jadi hanya bisa kita akses satu baris. Nah, pelan-pelan. Nanti akan banyak. Kita mau akses apa. Kadang si bos coba bikin grafiknya di baris pertama aja cukup. Coba bikin barisnya diakses di baris kedua dan baris ketiga. Coba bikin grafiknya ya. Pertama kita harus mengakses barisnya, baru kita bisa bikin grafiknya. Oke, nanti itu grafik. Oke, kita coba pakai statistik dasar. Jadi Pandas itu bisa digunakan untuk statistik dasar. Kalau kita di kuliah belajar statistik ribet, di sini tinggal print. Kita punya data banyak, ya. Nggak perlu malah ribet pakai SPSS dan lain sebagainya, tinggal coba ini aja. Ya, dataframe.describe. Namanya fungsinya describe. Betul? Kita kasih. Oke, kita deskripsikan ini. Statistik dasar. Belajar data science itu belajar matematika, statistik, kolom, baris, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya adalah jumlahnya adalah 4. Rata-rata segini, kemudian STD-nya segini, angka paling rendahnya 20. Apakah benar? Angka paling rendahnya 20. Di seperempat datanya ada 20, 50%-nya 23, maksimalnya ini. Ini statistik dasar yang biasanya diolah pakai SPSS. Tapi dengan fungsi describe, maka ini terselesaikan. Jadi misal punya data banyak, misal data panen jagung, atau yang lain sebagainya, misal web scraping dari mana, datanya banyak, dapat data dari Kaggle. Nah, ini bisa dipakai seperti ini. Tinggal describe, mudah, selesai, keluar semua, ya. Dari sini keluar semua. Nah, itu dulu dari Pandas. Oke. Silakan sambil dicoba-coba dulu. Sambil saya istirahat 5 menit dulu ya, bentar. Saya mau ambil minum dulu. Lupa nggak ambil minum.
Oke, kita lanjut. Sekarang ke library yang kedua. Namanya adalah NumPy. NumPy ini digunakan untuk komputasi numerik matematika. Kalau yang sekolahnya, kuliahnya informatika, sistem informasi tidak akan asing dengan yang namanya komputasi numerik. Di beberapa sekolah ada yang namanya, di beberapa kampus ada yang namanya mata kuliahnya metode numerik. Ini susahnya setengah mati dulu. Tapi dengan yang muncul yang namanya Python, jadi tidak susah lagi. Ya, seperti biasa kita akan import dulu. Import NumPy as NumPy. Oke, ini kita akan akrab dengan yang namanya array. Kita buat array dulu. Membuat array. Ya, membuat array. Array. Baca. Array. Nah, kita buat variabel namanya array. np.array. Kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita spasi aja biar enak dibaca. Oke. Kemudian kita caranya membuat array gimana? Kita print aja. Nah, itu sudah jadi array. Kita print aja. Array 2. Ini namanya array satu dimensi. Oke, array satu dimensi. Karena hanya ada satu aja. Maka dia disebut satu dimensi. Print array. Ini aja. Oke, kita run. Nah, dia akan menjadi array satu dimensi. Oke, kita coba dijumlahkan ya. Kita jumlahkan array ini, kita jumlahkan. Operasi dasar. Jadi array ini bisa kita operasikan secara matematik. Caranya, misal operasi dasar. Sama seperti di Excel, tambah-tambahan aja dulu. Operasi dasar matematika pada array. Oke, kita print aja. Penjumlahan semua elemen. Kita jumlah semua elemen. Oke. Caranya adalah perintah sum. Pakai perintah sum. Jadi semua nilai yang ada di sini kita sum. Oke. Nah, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. Jadi begitu operasi dasarnya. Kemudian kita akan coba membuat array 2 dimensi. Kalau nanti mau analisis data pakai banyak dimensi nggak apa-apa. Tapi kita coba dulu yang 2 dimensi. Oke, kita coba 2 dimensi. Membuat array 2 dimensi. Yang tadi membuat array 1 dimensi. Oke. Kita copy aja, lalu kita edit biar cepat. Oke, 1, 2, 3, gini aja, 1, 2, 3. Oke, kemudian kita kasih koma, kita tambahkan 4, 5, 6. Nah, 4, 5, 6.
Oke, kita kasih gini. Array 2 dimensi. Ini dirubah 2D. Ini dirubah underscore 2D. Klik. Oh, sorry. Ini harus ada penutupnya. Oke. Kita coba. Oh iya betul. Bisa jadi array 2 dimensi. Ya. Kemudian kita operasikan matematika. Jadi kita operasikan lagi secara matematika, kita transpose. Jadi ada kebutuhan beberapa array itu dia harus transpose. Dibalik 180 derajat, 90 derajat itu bisa. Caranya coba kita operasikan sederhana. Operasi matematika pada array 2 dimensi dulu. Pada array 2 dimensi. Oke. Nah, pada array 2 dimensi ini kita coba copy lagi biar cepat. Ini nggak usah. Tinggal print transpose array 2 dimensi. Oke, kita kasih nv dot, saya kasih transpose pembalik. Transpose. Oke. Nah, dia transport balik. Satu ke sini, satu di sini, dua di sini, baris jadi kolom. Maksudnya transpose itu baris jadi kolom. 4, 5, 6. Nah, ada lagi operasinya, itu begini. Kita coba bikin rata-rata ya. Rata-rata setiap kolom. Dengan fungsi min. Rata-rata. Oke. Nanti bisa diekspor fungsi-fungsi matematika yang lain. Ya. Saya kasih sampel aja beberapa. Nah, rata-rata setiap kolomnya jadi begini. 3,5 dari array 2 dimensi tadi. Coba kita kasih begini. Aksis 0. Nah, rata-rata tiap kolom. Ini berapa? 1. Rata-rata setiap kolom ya aksis ke 0. Dimulai dari aksis ke 0. 1 tambah 4 dibagi 2, 2,5. 2 tambah 5, 3 dibagi 2, 3,5. 3 tambah 6, 9. 9 bagi 2, 4,5. Nah, ini untuk yang nampi. Kecil, oke. Ini untuk nampi. Nah, bagaimana cara visualisasi datanya? Maka dia akan kita coba visualisasi data ya. Visualisasi data sekarang. Nah, data visualisasi ini penting untuk awal data science. Jadi setelah kita bisa yang namanya data menggunakan series, pakai data frame, bisa ngolah CSV, JSON, dan lain-lain. Kemudian bagaimana nanti caranya kita bikin visualisasi data. Ini penting visualisasi data karena ini yang memberikan insight kita ya.
Library ini namanya Matplotlib. Ini andalan saya. Jadi saya mengerjakan tesis, mengerjakan karya ilmiah, mengerjakan research, semuanya pakai Matplotlib ini untuk visualisasi datanya, ya. Untuk visualisasi data. Oke. Pakai Matplotlib. Kita masukkan. Oke. Kita bikin dulu. Di dalam data biasanya, di dalam visualisasi data itu ada sumbu X, sumbu Y. Biasanya kan gitu. Kalau grafik-grafik kan ada sumbu X, ada sumbu Y, ya. Jadi sebelumnya kita dulu. Kita panggil dulu library-nya Matplotlib. Oke. Mod, oke. As. Klik. Nah, oke. Kenapa strukturnya seperti ini? Ya tadi, karena di Python sudah disiapkan seperti itu. Kita tinggal ambil aja. Kita bikin data X dulu. Data sumbu X dan sumbu Y. Ya. X. Kita kasih nama X. Data ini misal 1, 2, 3, 4, 5, gitu aja. Kemudian data ini Y. Kita kasih data yang simpel aja, 10, 20. Yang terlintas di pikiran saya ini, urut aja ya. Misal begini. Oke. Nah, kita akan membuat, yang pertama, kita buat line plot. Oke, line plot. Berupa grafik garis. Plot. Membuat line plot. Bagaimana caranya? PLT dari sini tadi dot figur. Oke, kita ambil figur, pick size, nah ini nanti akan kelihatan seperti apa. 10,5 ini maksudnya seperti apa? Perbedaannya apa dilihat ya. PLT dot plot. Nah, dot plot X. Oke. Kemudian apa ya? Kita kasih nama marker. Itu aja. Kemudian layarnya kita kasih garis biasa gini aja. Oke. Kemudian colornya kita bikin blue. Oke, kemudian kita kasih label ya. Kita kasih label misal data 1 ini. PLT X label. Oke, X labelnya X axis. Kita plot dulu Y label. Y label. Oke, Y axis. PLT. Kita kasih title. Title-nya line plot. String ya. Line
plot ini, kemudian oke. Nah, ini untuk menampilkan garisnya. Flow menampilkan grafiknya. Oke, kita coba. Semoga tampil. Nah, dia plotnya seperti ini. Lainnya, karena warnanya blue. Kita coba apa perbedaannya saat ini saya ganti misal 5. Apa perbedaannya? Nah, kalau 5 modelnya seperti ini. Ini coba diganti 10. Kita coba. Ukuran. Ternyata ini adalah ukuran dimensinya. Kita 10, panjangnya 10, lebarnya 5. Nah, di sininya 10, panjangnya 10, tingginya 5. Y-aksisnya. Berarti ini X, ini panjang X, ini panjang Y. Ukuran X, panjangnya ini ukuran Y-nya. 10 kali 5. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba membuat bar. Versi bar ini kan versi garis. Kita buat versi bar. Oke, versi barnya kita buat coba. Kita coba membuat plot versi bar. Bar itu maksudnya diagram batang. Kalau line plot itu diagram garis. Kalau bar versi yang diagram batang. Kalau disebutnya batang ya. Kita coba dulu. Kita bikin misal kategoris. Kategorinya untuk batang itu kita pakai ini aja. Biar variatif dia pakai A. B, C, D. Kemudian value-nya kita siapkan angka acak. Misal sekarang tanggal 25 bulan 6 tahun 2024. Ini 4 aja. Oke, gini misal. Oke, kita bikin size-nya dulu sama kayak ini. Size-nya kita bikin sama aja. Oke. Kemudian bar. Kita pakai plot bar. Ini perintahnya bar. Oke. Kita masukkan kategoris. Kita masukkan values. Kemudian color-nya pakai apa ya ini? Color-nya tadi blue sudah. Green. G. Ini color ya. Kemudian labelnya kita kasih nama sama dengan gitu. Kemudian XY-nya kita kasih, ini dikasih nama X-nya, X yang ke sana, yang ke samping. Terus kita kasih kategoris. D-nya kecil. Oke, yang ini kita kasih values. Oke. Ini label itu ini loh.
Ini x-aksis tadi kan dilabel ini, y-aksis ini label ini, menunjukkan ini sumbu x, ini sumbu y. Nah sekarang karena sudah tahu ini x ini y, biar mudah kita sekarang x labelnya dinamai kategoris, terus y labelnya dikasih nama values. Kategoris mewakili ini, values mewakili ini ya. Oke, kita ikut ini aja. Oke, tinggal copy sama ini kita kasih nama bar plot. Kita coba run. Nah, akhirnya keluarlah yang namanya bar plot, diagram batang. Nah, cara visualisasi data pakai ini, visualisasi data pakai line plot. Gini cara visualisasi data pakai bar plot begini ya. Perintah-perintahnya begini. Oke. Ya, kemudian kita membuat scatter plot. Nah, scatter plot ini biasanya digunakan untuk kebutuhan machine learning. Diterima aja dulu. Kalau ini kan umum. Yang garis sama yang bar plot itu kan umum. Tapi kalau untuk yang machine learning, biasanya dia pakai scatter. Scatter plot itu seperti apa? Begini. Kita coba membuat scatter. Membuat scatter plot. Ya. Kita coba bikin variabel dulu, x scatter. Nah, scatter variabelnya. Nah, kita bisa nggak ya pakai nampi? Coba ya kita panggil nampinya ya. Semoga nampinya tadi masih bisa dipanggil. Oh bisa. Nampi. Kita pakai angka random. Random. 0 sampai 50 angkanya. Jadi nanti di random setiap kita running itu akan berbeda-beda. Y, underscore, scatter. Kenapa bayaran dari data scientist atau data analitis itu mahal ya? Karena ribet analisis data. Kita coba sama aja, kita copy. Coba kita copy aja. Strukturnya lebih mudah, 10. Ini tinggal copy X scatter. Ini tinggal copy Y scatter. Ini red saja. Kita kasih nama misal data point. Oke. Data points. Ini kita kasih nama x values aja, x values. Ini kita kasih nama y values. Scatter plot. Oke. Semoga bisa random. Coba kita random lagi. Randomnya terlalu luas ternyata. Bentar. Coba lagi. Nampinya ini harus dipanggil berarti. Bentar. Panggil dulu nampinya. Enggak nampak ini. Bentar, library ini tak panggil itu aja. Nama. Misalnya ini 10 aja coba.
10. 10. Ini akan random terus. Nah, ini random berubah-ubah. Nah, berubah-ubah. Di scatter and scatter. Wow, pantesan belum berubah. Ini masih bar. Ini harus di reverse scatter. Sorry, ini 50 aja tetap. Nggak kelihatan nggak 10. Ini masih ngopi dari sini. Pantesan kok bentuk datanya bar. Oke, kita run. Nah, scatter itu seperti ini. Modelnya titik-titik. Scatter plot. Ini nanti akan masuk ke machine learning. Linear regression, bagaimana datanya, distribusinya seperti apa, itu masuknya ke machine learning ya. Jadi itu akan menjadi basic dari nanti masuk machine learning, masuk data science. Seperti yang saya sampaikan, itu irisan-irisan ya. Irisan-irisan dari ilmu-ilmu tersebut. Silahkan dicoba dulu. Yang ini dicoba, yang itu dicoba. Saya tampilkan lagi ya. Jadi irisan-irisannya saya tampilkan lagi coba. Irisan. Oke, ini saya tampilkan kembali Stochstar. Saya tampilkan lagi. Oke. Nah, jadi seperti yang diketahui, jadi machine learning, data science itu adalah irisan-irisannya. Nah, data science ini irisan dari machine learning, deep learning, makanya butuh matematika, science, statistik, dan lain sebagainya ya. Nah, butuh-butuhnya seperti ini. Nah, ini irisan-irisannya. Jadi arahnya nanti kemana? Ini data science ini juga perlu belajar machine learning juga. Jadi di izin share. Nanti untuk kelas berikutnya di hari Kamis. Jadi di hari Kamis nanti akan ada kelas machine learning. Bentar. Nah, nanti akan ada kelas machine learning. Ini. Nah, nanti di hari Kamis akan ada kelas machine learning lanjutan dari Python Intermediate ini. Basic machine learning. Jadi nanti machine learningnya seperti apa. Jadi urut ya, mulai dari AI Learning Lab itu bikin kurikulumnya urut, mulai dari basic, kemudian naik lagi ke intermediate, masuk ke image processing, kemudian sekarang masuk ke machine learning. Ya nanti kita akan belajar algoritma. Dari sinilah nanti mulai kita bisa deploy AI. Deploy AI-nya mulai akan kemarin sudah saya share atau belum ya? Sepertinya nanti saya share untuk pendaftarannya. Jadi ini mulai dari pengantar machine learning nanti seperti apa, data preparation, misal kita punya data JSON atau CSV yang kotor, kita bersihkan dulu. Kemudian kita akan belajar algoritma supervised learning, kita akan coba training data, bikin sistem AI yang ya nggak cerdas-cerdas sama tapi bisa. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal kemarin, machine learning itu butuh namanya data training, data testing, algoritma, models. Nah itu nanti kita akan belajar itu. Jadi nanti diimplementasi model dengan Python juga menggunakan machine learning. Jadi
nanti aplikasinya seperti apa di akhir nanti akan kelihatan. Sampai tingkat advance, deploy sendiri, sistem sendiri, nanti bisa bikin sistem AI sendiri. Jadi tidak hanya sebagai user AI, tapi kita bisa membuat sistem AI sendiri yang bisa kita deploy. Begitu. Satu lagi yang tadi mana? Oke. Kita kembali ke sini lagi. Nah, visualisasi. Jadi sambil kita review dulu. Kemarin sudah kita belajar OOP, kita belajar inheritance, encapsulation, polyformisme, kemudian studi kasus pakai kasus perpustakaan, kemudian pengolahan file, membaca teks, file teks, kemudian menulis teks, kemudian sudah belajar membaca file JSON, menulis file JSON sendiri, membaca file CSV. Nah, kalau sudah bisa pakai Pandas tadi kan, misal kita mau ambil kolom hanya yang tengah, misal tahun ini aja kan bisa. Mau ambil yang baris ini aja kan bisa. Jadi nanti bisa ngolah file CSV dengan kompleks, ya. Itu nanti untuk data science basic. Ini belum sampai masuk ke data science beneran ya. Ini masih kode pemrograman Python untuk data science. Tapi untuk pengetahuan tentang data science sendiri, ngolah data scientist sendiri itu belum. Nanti kita akan buka kelas khusus data science. Ya. Kemudian menulis file dan atau membuat file CSV sendiri. Kemudian di Python libraries ada Pandas, dan ini kan bisa diolah kan. Kemudian NumPy untuk komputasi numerik, bikin array dan lain-lain. Kemudian kita sudah belajar tentang visualisasi data, mulai dari line plot ya, atau diagram garis, diagram batang, sampai yang scatter untuk machine learning ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di part 2 ini. Jadi rekaman nanti saya bagikan ke grup sambil diresapi. Saya yakin ini pertanyaan muncul nanti setelah coba banyak. Ini perlu diulang-ulang untuk yang part 2 karena lumayan. Nanti ini saya bagikan dulu aja. Filenya saya bagikan aja. Oke, saya bagikan ke grup. Untuk filenya. Nah, nanti untuk rekaman part 1, part 2, dan sertifikat maksimal besok sudah rilis untuk yang intermediate ya. Maksimal besok sudah rilis. Oke, sudah saya bagikan, tinggal nanti bisa dipraktekkan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan.